Dan pagi hari ini ya Tuhan, dalam ibadah ini kami berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Hamba berdoa ketika perkataan-Mu dilepaskan, hamba berdoa terjadi kesembuhan di tempat ini. Ada kelepasan terjadi, ada pembaruan terjadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, pengurapan-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Pengurapan-Mu ada dalam kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Dan kami siapkan hati kami untuk sama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali sama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Biar pagi hari ini kita antusias untuk terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat pemimpin tempat ini, Ibu Gembala dan semua staf Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saya bisa melayani. Dan tentu saja ini merupakan kehormatan dari Tuhan bisa melayani pagi hari ini. Dan pagi ini saya akan masih melanjutkan apa yang merupakan tema kita sepanjang bulan ini, yaitu tentang bagaimana kita membangun manusia batinia atau bagaimana kita membangun manusia roh. Jadi tema khotbah hari ini adalah membangun manusia roh. Mari kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita baca sama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pada ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Lewat pembacaan ini lagi menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dalam hidup ini ada dua manusia dalam kehidupan kita. Yang pertama, manusia lahiria atau manusia jasmani. Nah, manusia lahiria ini adalah manusia yang terbatas, yang lemah, yang tidak kekal, yang bahan dasarnya terbuat dari debu tanah, yang nantinya akan kembali kepada debu tanah. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa darah dan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, adalah manusia batinia atau manusia roh. Nah, manusia roh inilah sebenarnya esensi dari kehidupan kita manusia. Manusia roh adalah akar atau inti dari kehidupan kita manusia. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, di kitab Yakobus, seperti tubuh tanpa roh mati, demikianlah iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi iman tanpa perbuatan yang mati digambarkan sama seperti tubuh tanpa roh itu mati. Jadi tubuh tanpa roh itu cuma sama seperti seonggok tanah liat. Makanya kalau kita lihat saudara di Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan bilang begini, Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, manusia itu belum mengalami kehidupan. Tapi ketika Tuhan mengembuskan nafasnya, baru manusia itu kemudian menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebenarnya kita ini adalah makhluk roh. Amin. Yang tinggal di dalam tubuh. Dan manusia rohani kita itu manusia yang luar biasa. Itu manusia yang dahsyat. Yang Alkitab mengatakan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya sifat-sifat ilahi, karakternya, otoritasnya ditaruh di dalam manusia roh kita. Dan itu betul-betul luar biasa.
Tapi akibat kemudian Adam jatuh dalam dosa, maka kemudian manusia roh ini mengalami kematian. Roma 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan dalam bahasa Yunani memakai kata hustereo yang berarti kehilangan, kekurangan atau rendah mutunya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitas manusia roh itu menurun kualitasnya. Mengalami penurunan, berkurang kualitasnya. Nah akibatnya kemudian manusia yang mulanya adalah manusia roh, yang punya jiwa yang tinggal dalam tubuh, itu kemudian didominasi oleh manusia jasmanianya. Kenapa? Karena manusia rohnya sudah menurun kualitasnya. Sehingga akibatnya kemudian yang terjadi, manusia kemudian karena didominasi oleh manusia jasmani, sehingga kemudian manusia cuma terfokus pada hal-hal yang bersifat sementara. Karena manusia lahiriah itu selalu terfokus pada hal-hal yang sementara, cuma pada makan, minum, pakai. Dan lebih parah lagi saudara, keinginan manusia lahiriah kita itu jahat. Yang kita kenal dengan yang namanya keinginan daging. Dan itu yang mendominasi kehidupan manusia. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus Kristus harus datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk bawa pemulihan. Apa definisi dari pemulihan? Dikembalikan pada posisi yang semula. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, posisi kita dikembalikan pada posisi yang semula. Apa yang dikembalikan pada posisi yang semula? Manusia rohani kita dipulihkan. Amin. Itulah sebabnya Ibrani pasal 10 ayat 14 bilang begini. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Alkitab mengatakan oleh satu korban saja. Oleh pengorbanan Yesus Kristus, ia bukan akan, tapi telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apa yang disempurnakan? Manusia rohani kita. Jadi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengalami kelahiran baru, percayalah dalam dirimu ada manusia rohani yang tangguh, yang kuat, yang lebih daripada pemenang, tinggal dalam dirimu. Karena itu Tuhan berhenti mengatakan, saya ini tidak berdaya, saya ini lemah. Berhenti mengatakan seperti itu. Amin. Karena dalam dirimu sekali lagi, ada manusia rohani yang tangguh, yang luar biasa. Nah tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya kemudian manusia rohani ini yang ada dalam diri kita itu mendominasi kehidupan kita. Saya percaya begini, ketika manusia rohani mendominasi kehidupan kita, maka kita bisa menjalani kehidupan sama seperti Kristus telah hidup. Itulah sebabnya 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini, barang siapa berkata berada dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib saudara. Nah kalau Tuhan mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu karena dia sudah menaruh potensi itu, kemampuan itu ada dalam diri kita. Ibu Gembala pernah mengatakan begini, Tuhan tidak akan meminta kepada kita sesuatu kalau sebelumnya dia tidak taruh itu ada dalam diri kita. Kalau Tuhan minta kita menjalani kehidupan sama seperti Kristus telah hidup, karena potensi itu sudah ada dalam diri kita, ada di dalam manusia rohani kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting buat kita untuk apa? Membangun manusia rohani kita supaya itu kemudian terekspresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi fokus untuk membangun manusia rohani. Karena apa yang kita fokuskan, itulah yang akan mendominasi kehidupan kita. Kalau kita cuma fokus membangun yang di luar, hal-hal yang natural. Kita cuma fokus pada makan, minum, pakai, itu semua tidak salah. Tapi kalau kita fokus pada hal-hal yang natural, saya mau beritahu, kita akan jadi bulan-bulanan musuh. Kalau kita fokus pada hal natural tanpa membangun yang di dalam, kita akan menjadi bulan-bulanan musuh. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat saudara, Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 14. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ular berhasil menggoda Hawa, kemudian Hawa tergoda, dia makan buah pengetahuan
yang baik dan yang jahat, kemudian diberikan kepada Adam. Adam juga tergoda dan pada akhirnya mereka berdosa. Mereka kemudian dihukum. Tapi ular juga kena kutuk. Alkitab bilang begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan apa saudara? Debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Memang ular itu dia menjalar dengan perutnya. Tapi pertanyaannya, apakah ular makan debu tanah? Kenyataan membuktikan ular tidak makan debu tanah. Ular makan hewan yang lain. Manusia secara lahiriah terbuat dari debu tanah. Jadi kalau kita cuma fokus pada hal lahiriah, kita akan jadi makanan iblis. Karena itu jangan fokus pada hal lahiriah. Amin. Musuh akan menghancurkan kehidupan kita. Seharusnya engkau dan saya fokus pada hal-hal yang rohani. Bangun manusia rohani kita. Supaya manusia rohani itu kemudian bertumbuh dan kemudian menguasai kehidupan kita, mendominasi kehidupan kita. Sehingga lewat hidup kita, orang bisa lihat Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya begini. Bagaimana kita membangun manusia roh kita? Yang pertama, untuk kita bisa membangun manusia rohani kita, maka pertama kita harus mengaktifkan roh kita untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Sekali lagi, untuk membangun manusia roh kita, kita harus mengaktifkan roh kita untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudara, ada fungsi dari manusia rohani kita. Yang pertama, manusia roh kita itu tempat untuk kita bersekutu dengan Allah. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan lewat manusia roh kita. Jadi mari kita mulai membangun persekutuan dengan Tuhan sebagai orang percaya. Bangun setiap hari kehidupan yang mau intim, yang mau karib dengan Tuhan. Katakan amin. Persekutuan yang intim. Nah bicara tentang persekutuan yang intim, ini bicara tentang penyembahan. Seharusnya engkau dan saya adalah orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita mengatakan Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bangun keintiman dengan Tuhan dalam penyembahan. Nah, syarat bagi seorang penyembah yang pertama, seorang penyembah itu harus menghormati Tuhannya. Jadi kita menyembah bukan sekedar kita nyanyi-nyanyi di gereja, itu tidak salah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pastikan kita punya hati yang menghormati Tuhan. Sehingga kita tidak main-main dengan yang namanya dosa. Amin saudara. Yang berikutnya, penyembah saudara, penyembahan saudara, itu dalam bahasa Yunani memakai kata proskeneo. Yang berarti ini saudara, mencium. Atau sama seperti anjing yang mencium tuannya, menjilat kaki tuannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang apa saudara? Sekali lagi, bicara tentang keintiman. Jadi orang menyembah syaratnya adalah dia harus mengenal Tuhannya. Kerinduannya adalah dia harus mengenal Tuhannya. Kerinduan untuk mengenal Tuhannya lebih lagi. Karena tidak mungkin orang mencium orang yang dia tidak kenal. Setuju saudara? Kemudian dia harus merindukan Tuhannya. Merindukan, kemudian gini, harus mengasihi Tuhan. Jadi seorang penyembah seharusnya mengenal Tuhan. Kalau kita mau menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia, kita punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kemudian kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan merindukan pribadinya. Amin. Karena adalah sesuatu yang tidak wajar. Saya pernah katakan waktu lalu, adalah sesuatu yang tidak wajar kalau ada orang yang mau intim dengan orang yang dia tidak kenal. Adalah sesuatu yang tidak wajar kalau ada orang yang mau intim dengan orang yang dia tidak kasihi. Adalah sesuatu yang tidak wajar kalau ada orang yang mau intim dengan orang yang dia tidak rindukan. Tapi saya katakan tidak ada. Saya katakan tidak wajar bukan berarti tidak ada. Karena kenyataan membuktikan ada orang yang intim dengan orang yang dia tidak kenal. Ada orang yang intim dengan orang yang dia tidak kasihi. Dengan orang yang dia tidak rindukan. Siapakah gerangan orang itu saudara? Pelacur. Pelacur akan intim dengan orang yang dia tidak kenal. Dengan orang yang dia tidak kasihi. Dengan orang yang dia tidak rindukan. Kenapa? Karena ia ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Kalau kita menyembah Tuhan, tanpa ada kerinduan kepada Tuhan, tanpa rindu untuk mengenal Dia,
tanpa ada kerinduan kepada pribadinya, tanpa mengasihi dia, kita lagi mengenakan spirit pelacur rohani. Kalau kita datang kepada Tuhan cuma ingin dapatkan sesuatu dari Tuhan, tanpa mengasihi dia, tanpa merindukan dia, sekali lagi, kita lagi mengenakan spirit pelacur rohani. Dan Tuhan ketika datang kedua kali, dia tidak cari pelacur, yang dia cari mempelai. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu pastikan pagi hari ini setiap kita, ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, bukan karena kita mau cari berkat-berkat Tuhan, tapi karena kita menghormati dia. Karena kita mengasihi dia, karena kita merindukan dia. Saya percaya begini, ketika kita punya sikap hati seperti ini, maka hadiratnya akan nyata dalam hidup kita. Manifestasi hadiratnya akan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga hidup kita tidak kering dan tandus. Kenapa? Karena air kehidupan itu terus mengalir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengalami persekutuan intim dengan Tuhan, kita akan menjadi tandus dan kering. Ketika kita tandus dan kering itu berbahaya, saudara. Kalau kita baca Alkitab, saudara, ketika roh jahat keluar dari manusia, Alkitab mengatakan dia pergi kemana? Ke tempat yang tandus dan kering. Jadi setan itu suka di tempat yang tandus dan kering. Kenapa banyak anak Tuhan cobanya melihat setan daripada melihat Tuhan? Atau mau merasakan hadirat Tuhan? Karena mungkin kering, saudara. Karena itu pastikan hari ini kita punya kerinduan untuk mengaktifkan manusia roh kita. Dengan mau terus bersekutu dengan dia. Dengan kita menghormati dia. Kita merindukan dia. Kita mengasihi dia. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Manusia roh kita adalah tempat kita menerima pewahyuan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dengarkan firman Tuhan. Waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita lagi terima logos atau pengetahuan. Ketika itu masuk dalam roh kita, maka Roh Kudus kemudian mengubah logos tersebut menjadi rema. Dan rema itulah yang menguatkan manusia roh kita. Itu seperti vitamin yang masuk ke roh kita, membuat roh kita semakin kuat bertumbuh. Amin, saudara? Nah, yang terpenting di sini adalah bagaimana engkau dan saya untuk selalu memiliki roh yang terbuka untuk kebenaran firman Allah. Terbukalah untuk kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang ada di gereja yang sama. Duduk berdekatan, dengar firman Tuhan yang sama, dalam pengurapan Roh Kudus yang sama, tetapi pertumbuhan rohani mereka beda. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah soal membuka hati. Itu persoalannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani kita itu berhubungan dengan ketika kita membuka hati terhadap kebenaran firman Allah. Karena itu pastikan kita mau terus terbuka dengan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau dan saya mengalami yang namanya kelahiran baru. Sama seperti bayi, ketika bayi baru lahir secara otomatis. Dia akan menyukai, dia akan mencari air susu ibu. Demikian juga ketika engkau dan saya mengalami kelahiran baru. Kita akan mengalami secara otomatis kita mulai suka dengan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah Tuhan mau kita terus seperti bayi. Yang selalu merindukan firman Tuhan. Kita harus hati-hati begini. Seiring pertumbuhan rohani kita. Yang terjadi kemudian adalah kita kemudian banyak memiliki pengetahuan firman Allah. Sudah banyak yang kita tahu sehingga kemudian yang terjadi adalah kita cuma mencari atau mengejar hal-hal yang belum kita ketahui. Kita cuma suka mendengar hal-hal yang baru. Sehingga ketika ada khotbah disampaikan, ketika itu kita sudah tahu, kita sudah mengerti, kita kemudian tidak lagi membuka hati untuk kebenaran firman tersebut. Nah itu berbahaya saudara. Contohnya begini. Kalau tadi pagi saya makan, ini cuma contoh saudara. Tadi pagi saya makan capcay, saya tahu rasa capcay itu seperti apa, terbuat dari apa. Dan kemudian pada siang hari ada capcay lagi. Nah karena saya sudah tahu rasanya seperti apa, terbuat dari apa, kemudian saya tidak mau lagi memakannya. Maka yang terjadi adalah saya akan kehilangan vitamin-vitamin secara jasmani untuk menguatkan tubuh saya.
Secara rohani juga demikian. Ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin kita sudah tahu firman Tuhan yang hendak disampaikan, kita sudah mengerti, dan kita tidak lagi buka hati karena pengetahuan yang kita miliki. Yang terjadi adalah kita akan kehilangan vitamin-vitamin rohani yang masuk dalam roh kita untuk menguatkan roh kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terbukalah untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika engkau dan saya terbuka untuk kebenaran, kita akan dipuaskan. Artinya begini, engkau dan saya akan menerima pewahyuan. Dan pewahyuan yang buat engkau dan saya kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam hati nurani itu, dalam roh itu berdiam hati nurani. Hati nurani adalah tempat kita bedakan antara yang baik dan tidak baik. Antara yang jahat dan yang benar. Antara yang baik dan yang terbaik. Nah, hati nurani adalah moralnya Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita. Itu membuat engkau dan saya bisa tahu mana yang tidak baik, mana yang baik. Kalau dulu waktu belum bertobat, belum lahir baru saudara, bikin apa saja tidak ada perasaan berdosa. Tidak ada rasa bersalah. Kenapa hati nurani kita rusak? Tapi ketika kita lahir baru, hati nurani kita dibarui. Membuat kesalahan sedikit saja, hati nurani kita langsung bicara. Nah, ketika hati nurani kita bicara kepada kita, saudara, jangan keraskan hati kita. Jangan abaikan suaranya. Kalau kita abaikan suaranya, itu akan membunuh manusia rohani kita. Itu akan membunuh iman kita. Itulah sebabnya pada 1 Timotius 1 ayat 19, 1 Timotius 1 ayat 19 bilang begini. Boleh multimedia? 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa saudara? Kandaslah iman mereka. Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Berjuanglah dengan berpegang pada kepercayaan yang benar, dengan hati nurani yang suci. Ada orang-orang yang tidak peduli akan suara hati nuraninya sehingga hancurlah kepercayaan mereka. Jadi ketika engkau dan saya tidak mendengar suara hati nurani kita, itu akan menghancurkan iman kita. Nah, tanpa iman tidak mungkin engkau dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman hidup kita akan hancur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hati nurani kita bicara kepada kita, responi itu. Waktu dia bicara bahwa kita salah, segeralah bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, yang pertama saudara, mari kita untuk bertumbuh secara rohani, mari kita aktifkan manusia rohani kita untuk supaya dia berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, saudara, Matius pasal 16 ayat 24 bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi saudara, mengikut Tuhan bukan cuma sekedar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena di zamannya Tuhan Yesus, ada banyak orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi kelakuannya, sifatnya tidak sama seperti Yesus. Jadi mengikut Yesus artinya begini, kita mau mengikuti teladan hidupnya. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam sifat dan karakter kita. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus dikatakan, kita harus apa? Pikul salib dan sangkal diri. Jadi kita harus menyalibkan kedagingan kita. Amin. Salibkan kedagingan kita, memang tidak enak. Kadang-kadang Tuhan akan kirimkan orang-orang yang mungkin entah sengaja atau tidak sengaja untuk menyakiti kita. Mengata-ngatai kita, tujuannya apa saudara? Untuk menyalibkan kedagingan kita. Seperti kita tahu bersama, bahwa kedagingan kita itu mati lewat salib. Dan ada satu rahasia, orang tidak bisa menyalibkan dirinya sendiri. Amin saudara. Kalau saya mau selipkan diri saya paku tangan kiri, saya paku kaki saya, tangan kanan. Ada orang yang Tuhan kirim untuk paku itu. Amin saudara. Ada orang yang Tuhan kirim, dan kabar baiknya Tuhan tidak akan kirim orang yang jauh-jauh karena anggarannya mahal. Tuhan kirim orang yang dekat-dekat untuk salibkan kita. Amin. Tuhan pakai cara yang murah saudara. Tidak terlalu mahal. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, itu alatnya Tuhan. Amin. Kalau saya pinjam sesuatu dari teman saya, Pendeta Fani Lumintang, mungkin saya pinjam mobilnya, pasti ada satu pesan buat saya. Jaga baik-baik. Amin saudara.
Kalau ada orang yang menyakiti kita, itu alatnya Tuhan. Untuk salibkan kedagingan kita harus apa? Jaga baik-baik. Kasih tahu samping kiri kanan bilang, jaga baik-baik Pak dia. Saudara, seperti saya katakan tadi saudara, bahwa dalam diri kita ada manusia rohani yang sudah disempurnakan. Nah, yang membuat manusia rohani itu tidak bisa bermanifestasi lewat kita adalah karena kedagingan kita yang menghalangi. Itulah sebabnya itu harus disalibkan. Ada saudara satu cerita saudara tentang seorang pembuat patung namanya Michelangelo. Dia buat patung yang luar biasa yang namanya patung David. Patung ini saudara sangat indah. Diakui sebagai mahakarya seni di dunia. Saudara, ketika ada satu keluarga kaya suruh dia untuk membuat patung ini, dia kemudian mulai mencari batu yang tepat untuk buat patung ini. Dan kemudian dia menemukan ada sebuah batu yang dia lihat pas untuk buat patung David. Dan singkat cerita saudara, 2 tahun dia mulai memahat, dia mulai memalu, kemudian dia mulai membuat bentuk kasar dari patung David ini. 2 tahun terbentuklah bentuk kasar tersebut. Dan kemudian selama 2 tahun dia mulai mengamplasnya menjadi sesuatu yang indah dan pada akhirnya patung itu menjadi patung yang indah dan diakui sebagai mahakarya seni. Ketika patung ini dipertunjukkan saudara, waktu layarnya diangkat semua mengakui bahwa itu patung yang luar biasa. Nah, ketika diwawancarai saudara, ditanya begini, apa yang menjadi rahasia sehingga sebuah batu yang tidak ada bentuknya itu bisa jadi patung yang luar biasa? Michelangelo bilang begini, ketika saya lihat batu itu, dalam batu itu saya sudah melihat gambaran sepenuhnya dari David. Bagian saya adalah mengeluarkan yang bukan David dari batu tersebut. Dalam diri kita sudah ada gambaran ilahi dalam manusia roh kita. Bagaimana supaya itu nampak keluar? Buang yang bukan Yesus dari kehidupan kita. Dengan cara disalibkan. Amin. Bersiaplah saudara. Akan datang tukang salib untuk menyalibkan kita. Amin saudara. Kemudian saudara yang ketiga. Saudara, kita harus memahami begini. Kita punya musuh dan kita harus tahu begini. Musuh tidak punya kekuatan apa-apa untuk membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi itu musuh punya banyak cara untuk menghalangi kita mengalami pertumbuhan rohani. Karena kalau kita tidak bertumbuh secara rohani, kita tidak bisa mengenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan terpaksa Tuhan akan ganti orang, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya musuh. Musuh akan menyerang kita. Musuh akan berusaha menghancurkan kita dengan masalah. Masalah rumah tangga, dalam keluarga. Banyak hal yang dia berusaha untuk lakukan untuk menghancurkan kita. Tapi kabar baiknya saudara, kita punya kuasa untuk menghentikan pekerjaan musuh. Amin. Coba kita lihat saudara, Mazmur 8 ayatnya yang kedua saudara. Dikatakan begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk apa? Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jadi katakan dari mulut bayi-bayi, dari anak-anak yang menyusu. Ini berarti begini, orang yang baru lahir, baru sekalipun, telah Tuhan letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan setiap musuh. Amin. Di mana kekuatan kita saudara untuk membungkam musuh? Di mana? Di mulut kita. Karena itu saudara, pakai mulut kita untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Ketika musuh menyerang kita dengan hal-hal yang tidak baik, jangan perkatakan kenyataan-kenyataan yang kita alami, tapi perkatakan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah sanggup mengubah kehidupanmu. Kalau engkau sakit, jangan perkatakan aku akan mati karena sakit penyakit ini. Perkatakan oleh bilur Yesus, aku mulai kesembuhan. Amin. Jangan perkatakan fakta. Jangan perkatakan kenyataan, perkatakan kebenaran. Sampai kebenaran jadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah setiap kita punya kuasa untuk menghentikan pekerjaan musuh. Lewat perkataan kita. Karena itu saudara, jaga mulut kita. Perkatakan kebenaran firman Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika engkau dan saya membangun manusia rohani kita, maka apa yang terjadi saudara? Ada dampak dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi manusia itu saudara terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan dan kehendak. Nah jiwa ini sifatnya berkoalisi.
Kalau yang mendominasi hidup kita adalah manusia lahiriah, maka jiwa akan mengikuti yang lahiriah. Tapi kalau yang mendominasi hidup kita adalah manusia yang batiniah, maka jiwa akan mengikuti hal-hal yang dari manusia roh tersebut. Jadi kalau engkau dan saya membangun manusia roh kita, maka jiwa kita akan mengikuti manusia roh kita. Itulah sebabnya saudara, pada ayat tadi dikatakan, Paulus mengatakan, itulah sebabnya kami tidak menjadi tawar hati. Jadi ketika engkau dan saya membangun manusia roh kita, itu membuat kita tidak menjadi tawar hati. Jiwa kita akan mengalami ketenangan. Amin. Karena tawar hati akan menghancurkan hidup kita, akan melemahkan kita. Alkitab mengatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kita menjadi orang-orang yang lemah. Tapi kalau kita membangun manusia rohani kita, kita tidak akan tawar hati. Artinya kita tidak akan hilang keberanian. Kita akan tetap kuat, tetap berjalan dalam iman. Kita tidak akan kehilangan sukacita, tetap bersukacita dalam segala keadaan. Sama seperti Paulus. Dalam penjara pun Paulus masih bisa berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Karena manusia rohnya dibangun. Sehingga dia tidak menjadi tawar hati. Dia juga tidak kehilangan semangatnya. Dia tetap bergairah. Dan semangat itu sangat penting. Alkitab mengatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan apapun yang kita alami kalau kita bersemangat, percayalah kita pasti bisa melaluinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua saudara, kita kembali ke bacaan tadi saudara. Kalau kita membangun manusia roh kita, maka yang terjadi adalah, dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan penderitaan ringan. Dia mengalami penderitaan tingkat tinggi. Dia mengalami kesukaran. Dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Dilempari dengan batu. Mengalami hukum sesal 5 kali. Kemudian dia terkatung-katung di lautan. Dia juga saudara nyawanya terancam. Berusaha untuk dibunuh. Tapi Paulus mengatakan penderitaan ringan. Dan dia mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang yang dia alami mengerjakan bagi dia kemuliaan yang kekal. Jadi yang kedua saudara, Paulus karena dia membangun manusia rohnya, membuat dia punya sudut pandang yang benar tentang penderitaan. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Banyak kali yang jadi masalah sebenarnya bukan masalah yang kita alami. Banyak kali yang jadi masalah bukan pergumulan yang kita alami. Yang jadi masalah adalah cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Kalau kita memandang masalah sebagai batu cadas yang keras dan tajam, maka masalah akan melukai dan membunuh kita. Kalau kita memandang masalah sebagai batu sandungan, maka masalah akan menjatuhkan kita. Tapi kalau kita memandang masalah sebagai batu loncatan, ketika kita menaruh kaki kita di batu tersebut, kita melompat seperti ini saudara, masalah tertinggal di belakang, kita sudah ada di depan. Amin. Karena itu pandanglah masalah sebagai apa? Sesuatu yang akan membuat engkau naik. Amin. Akan bawa engkau pada kemuliaan satu, pada kemuliaan yang lain. Jadi karena Paulus membangun manusia rohaninya, membuat sudut pandangnya berubah. Nah, yang ketiga saudara, kalau kita membangun manusia roh kita, maka yang terjadi adalah, coba kita lihat saudara, 1 Korintus 1 ayat 26. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26. Dikatakan begini. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang apa? Yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Jadi ketika Tuhan memanggil orang-orang di Korintus, latar belakangnya dalam jemaat tersebut tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tapi itu dulu. Amin. Itu sebelumnya. Tapi kemudian ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami kelahiran baru yang terjadi kemudian dikatakan begini pada ayat berikutnya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun manusia rohani kita, itu akan mengubahkan kehidupan kita.
Dulu mungkin kita tidak bijak. Mungkin kita tidak berpengaruh. Mungkin kita tidak terpandang. Tapi kalau manusia roh kita dibangun, itu akan mengubah hidup kita. Menjadikan engkau dan saya menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang berpengaruh dan terpandang. Amin. Sehingga dimanapun engkau ditempatkan, engkau akan bawa pengaruh di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita membawa pengaruh bukan tergantung pada jabatan kita. Bukan apa pekerjaan kita, bukan itu saudara. Tapi kalau manusia roh kita dibangun, apapun pekerjaan kita, kita bisa bawa dampak buat orang lain. Kita bisa menjadi bijak, kita bisa bawa pengaruh dan menjadi orang-orang yang terpandang. Setuju, katakan amin. Profesi apapun saudara, mau tukang ojek, petani, pegawai, engkau pengusaha, kalau engkau bangun manusia rohmu, engkau akan jadi orang bijak, engkau menjadi orang berpengaruh dan terpandang. Sehingga kemudian yang terjadi adalah begini, akan banyak orang datang kepadamu untuk mencari jalan keluar. Amin saudara. Dan kita banyak menemukan saudara hari-hari ini, ada banyak orang-orang biasa, tapi orang-orang yang berpangkat yang kaya datang kepada orang yang biasa untuk mencari jalan keluar. Kenapa? Karena orang tersebut membangun manusia rohnya. Kalau kita baca Alkitab saudara, Petrus dan kawan-kawan cuma nelayan. Tapi mereka menjadi orang-orang yang membawa pengaruh. Mereka menjadi orang-orang yang bijak dan terpandang. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena begini, ketika engkau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima hikmat dari Tuhan. Hikmat rahasia dari Tuhan. Dan siapa hikmat dan rahasia dari Tuhan? Pribadi Yesus sendiri. Dan firman-Nya. Dan saya beritahu begini, kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika orang mengalami masalah pergumulan, kebutuhan mereka terbesar adalah pribadi Yesus dan firman-Nya. Dan itu ada dalam kita. Amin. Ketika engkau dan saya beritakan firman, kita beritakan kabar baik tentang Yesus, itu bisa memulihkan keadaan orang-orang. Siapapun Bapak Ibu Saudara, percayalah, engkau bisa Tuhan pakai untuk menjadi luar biasa dalam Dia. Membawa pengaruh dimanapun engkau berada. Amin. Saya pernah saksikan waktu lalu saudara, dan saya ingin bersaksi lagi. Saya saudara, latar belakang saya hancur. Saya sangat rusak kehidupan saya, saudara. Masih SMP kelas 3. Saya sudah, waktu SMP, saudara, itu waktu saya sekolah itu rusak sekali. Sebenarnya saya ini cuma lulusan SMP. Karena waktu SMA saya cuma ikut ujian persamaan, cuma bayar ijazah. Dan waktu SMP, saudara, saya hampir dua kali dikeluarkan dari sekolah. Karena sangat nakal. Hidup saya rusak dan memang sangat hancur. Satu waktu, saudara, saya bertemu dengan guru yang pernah masalah dengan saya. Guru tersebut, saudara, waktu dia masalah dengan saya, sekolah di mana saya berada itu mengambil keputusan untuk mengeluarkan saya dari sekolah. Ketika orang tua saya dipanggil, saya ada di situ, dan akhirnya ambil keputusan saya dikeluarkan dari sekolah. Dan ibu guru itu bilang, ya dia harus dikeluarkan. Dan saya bilang begini, kenapa apa saya dikeluarkan? Tapi saya tidak jamin keamanan ibu. Dan sejak itu sudah yang terjadi, ibu tersebut yang pindah, saya yang tinggal. Itu karena hidup saya betul rusak, saudara. Nah, satu waktu saya bertemu dengan ibu tersebut di mobil, saudara. Ketemu dengan ibu guru tersebut di mobil. Saya kenal dia, saya langsung salam dia dan saya minta maaf. Kemudian dia bilang begini, Ngana David Kang. Kita bilang, iyo kita David Bu. Anak kata harus jadi pendeta. Kita bilang, iyo. Sudah tahu apa responnya? Dia bilang begini, tobat Ngana rasa, Ngana harus jadi pendeta sekarang. Harusnya ketika orang jadi pendeta harusnya bersyukur puji Tuhan dan tobat saudara. Sudah bisa bayangkan bagaimana rusaknya hidup saya. Saya sudah tidak punya masa depan. Tapi saya bersyukur dalam Kristus saya dipulihkan oleh Tuhan dan bisa melayani orang lain. Dan percayalah Tuhan yang sama bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi bijak, terpandang dan bawa pengaruh. Katakan amin. Amin saudara. Dia akhirnya saya mau katakan pagi hari ini, selamat membangun manusia roh kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian buat Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Yesus Engkau ajaib.
Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita angkat pujian ini dengan senang hati kita. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, perbuatan tangan. Yesus, Engkau ajaib. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Bangun manusia roh kita saat ini. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Aktifkan manusia roh kita. Bersekutu dengan Tuhan. Sembah Dia dalam kerinduan. Sembah Tuhan dengan penuh rasa hormat. Sembah Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Kami menyembah, Kami sembah sebab Engkau ajaib bagi kami. Kami sembah Kami agungkan nama-Mu, Tuhan Yesus. haleluya, haleluya. Mari aktifkan manusia roh. Sembah Dia. Tinggikan Kau Yesus Tuhan. Karunia bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Yang belum minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, semoga dipenuhi lebih lagi.
Aktifkan manusia rohmu, aktifkan manusia rohmu, dia berfungsi sebagaimana mestinya. Berkata-kata kepada Tuhan. Lakukan sesuatu yang berbeda di tengah-tengah kami ya Tuhan. Ketika kami lapar dan haus akan Engkau, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ya Tuhan nyata di tengah-tengah kami, menyembuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami, menguatkan setiap kami, membaharui setiap kami dalam nama Yesus. Kami percaya setiap kami sudah dibaharui. Kami adalah umat-umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Manusia roh kami semakin kuat, semakin tangguh, sehingga setiap masalah pergumulan tidak akan menghancurkan hidup kami. Tapi kami akan melihat setiap masalah pergumulan akan bawa kami naik, semakin naik dalam nama Yesus. Ku percaya Kau yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjiku, menepati janji-Mu, menepati janji-janjiku, menepati janji-janji.